Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri, itu surga. Surga yang di bawahnya mengalir sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan mereka nanti kekal di dalamnya. Jadi Allah menjanjikan, Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Allah pasti akan menepati janjinya kepada orang yang mukminin wal mukminat. Walaupun kualitas keimanan itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, barulah Allah memberikan curahan rahmatnya. Ampunan Allah itu ketika orang itu bertaubat dari kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ampunan Allah itu ketika dia memang memohon ampun kepada Allah. Nah, bisa jadi ampunan Allah itu ketika dia mendapatkan ujian yang berat, kemudian dia mampu bersabar. Ujian Allah itu bermacam-macam. Ujian tentang kesulitan dalam masalah nafkah, kesulitan dalam hal masalah pengobatan kalau dia sakit. Nah, jadi kalau ada orang sakit juga, ketika dia sabar selama sakit itu, maka disitulah Allah akan mengampuni dosanya. Sehingga nanti ketika dia meninggal dunia, dia sudah tercatat sebagai ahli jannah, sebagai ahli surga. Atau pengampunan Allah itu ketika dia sakaratul maut. Atau pengampunan Allah itu ketika dia disalatkan ataupun sebelumnya, setelah sakaratul maut, kemudian dia meninggal, kemudian dimandikan. Ketika dimandikan dapat ampunan Allah. Atau ketika dikafani dapat pengampunan dari Allah. Atau ketika disolatkan, lebih banyak yang menyalatkan, lebih banyak juga peluang untuk mendapatkan pengampunan. Karena intinya dalam salat itu kan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Itu doa kaum muslimin, apalagi yang banyak biasanya yang hari Jumat, itu kalau yang meninggal hari Jumat banyak yang mendoakan. Kenapa? Jamaahnya yang ikut salat jenazah itu banyak. Tapi apakah hanya syarat banyak yang mendoakan pasti dikabulkan, diampuni langsung? Itu urusan Allah. Atau saat dia di pemakaman oleh Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasbih. Maka mohonkan ampunan. Ini ketika dia didoakan, ketika dikubur, ya, di situ juga pengampunan. Atau pengampunan masih ada peluang pengampunannya. Kapan? Ketika anaknya yang masih hidup mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, atau Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikabulkan oleh Allah, maka di situ diampuni oleh Allah. Disitulah juga terbuka untuk rahmat Allah. Nah, jadi rahmat Allah itu sangat luas. Apakah orang yang masih hidup ataupun orang yang nanti menghadapi alam barzakh atau alam kubur, ataupun nanti ketika dia akan dibangkitkan, semua menghadap pengadilan Allah untuk ditempatkan di surganya Allah. Jadi rahmat Allah itu 100, kata Nabi. Yang diberikan oleh Allah di bumi ini baru 1. Dibagi sekian.
Jadi kekayaan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang sudah dinikmati, yang sedang dinikmati oleh manusia, termasuk binatang yang menikmati apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nanti sampai hari kiamat itu baru satu. Dibagi-bagi sekian 8 miliar penduduk bumi sekarang ini. Yang 99-nya nanti adalah di surga Allah. Sayarhamuhumullah. Mereka yang mendapatkan rahmat Allah, yang tadi Allah janjikan orang-orang mukmin, mukminin, mukminat, khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Adnan dan keridaan Allah yang lebih besar. Waridwanu minallahi akbar. Jadi keridaan Allah yang lebih besar. Jadi Allah ridha dengan rahmatnya yang begitu besar, yang 99 yang akan kita nikmati nanti. Ini kan nanti kita di surga nggak mikir apa-apa. Masalah kerjaan, masalah kehidupan, masalah biaya, masalah nggak ada lagi. Kita semua dikayakan dengan kekayaan yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan istana-istana yang megah di bumi ini. Istana-istana yang dinikmati oleh raja-raja di bumi ini sejak dulu sampai sekarang, sampai nanti kiamat, nggak ada artinya. Mungkin hanya sekedar menyenangkannya beberapa saat saja. Tapi kalau dibandingkan dengan surganya Allah adalah khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Lengkap dengan berbagai macam kenikmatan, buah-buahan, makanan, minuman dan sebagainya yang kita kehendaki sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, yang luar biasa. Jadi ini merupakan janji Allah. Allah kalau berjanji pasti ditepati. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu berjanji sering dilupakan atau sengaja dilupakan, atau janji-janji hanya janji palsu, hanya omong kosong. Itu manusia, sifat manusia. Kalau Allah menyatakan wa'adallah, artinya Allah berjanji. Janji inilah yang nanti akan ditepati oleh Allah bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, mendapatkan surganya. Tapi dengan syarat tadi adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Mudah-mudahan kita termasuk atau tergolong orang yang diikat oleh Allah, disatukan oleh Allah dengan kesatuan akidah, dengan ukhuwah yang kuat, kesamaan dalam hal mentaati Allah dan Rasul-Nya, saling bahu-membahu dalam hal kebaikan, saling menolong. Di dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang bagaimana kesatuan dan ukhuwah persatuan di dalam Islam itu diumpamakan oleh Nabi SAW itu adalah masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad. Di perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mengasihi, saling menyantuni, saling membantu seperti satu jasad. Izastaka minhu udun tada'alahu sa'irul jasad bil hummi wassahar. Jadi apabila salah satu anggota tubuh kita itu menderita, maka seluruh anggota jasad itu merasakan demam dan tidak bisa tidur.
Jadi kalau kaki kita sakit dan sakitnya kita rasakan, ini kita ikut ke mata nggak bisa tidur aja. Kenapa? Merasakan sakit. Ini hadis Bukhari Muslim. Kalau tangan ini saling membantu antara kiri dan kanan. Jadi kalau sakit, tangan kiri, tangan kanan yang ikut membantu. Kalau tangan kanan, tangan kiri yang membantu, yang mengurutnya atau mijatnya. Jadi kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jangan seperti telinga. Telinga ini kan tidak bisa saling membantu sama lain, bahkan bertolak belakang. Satu ke kiri, satu ke kanan, hadapnya itu. Satunya ke timur, satunya nanti ke barat. Tapi kalau tangan, kalau dia berjalan, satu maju, satu ngalah. Kalau jalan, tangan itu kita barengkan sama-sama, satu ke muka, kemudian ke belakang, jadinya lucu. Kayak robot jadinya, kaku kita jalan. Tidak enak, tidak nyaman. Nah, jadi itu sifat orang mukmin yang selalu membantu, yang sifatnya selalu menolong dalam kebaikan. Berbeda dengan orang yang munafik. Orang munafik itu justru sebaliknya. Mereka itu bukan saling bantu-membantu dalam hal kebaikan. Nah, itu kan ada di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-67. Ya'muruna bil munkar. Mereka itu saling menyuruh kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kan dibalik. Jadi saking membackup dalam hal keburukan dan dalam hal kemungkaran, dalam hal kejahatan. Dan itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Hasyr ayat 11 sampai 12. Nah, jadi di sini ada 4 sifat-sifat yang dimiliki orang mukmin. Yang pertama, bahwa orang mukmin itu selalu mengajak berbuat baik dan melarang perbuatan munkar. Kalau orang munafik atau orang musyrik itu sebaliknya. Kemudian yang kedua, orang mukmin itu adalah orang yang mengerjakan sholat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas. Beda dengan orang munafik itu, kalau sholatnya itu sembarangan saja, asal sholat atau kadang-kadang nggak mau sholat. Sholat itu supaya dilihat orang lain, atau sholatnya itu hanya hari Idul Adha dengan Idul Fitri saja. Ketiga, orang mukmin itu adalah yang mau mengeluarkan zakatnya, membantu orang-orang yang patut untuk diberi bantuan, dan tidak riya. Kemudian yang keempat, orang mukmin itu selalu taat kepada Allah. Segala perintah-perintah Allah dikerjakannya dan selalu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang diberikan rahmat Allah dengan surga Jannatul Na'im. Nah, jadi manusia yang terdiri dari jasad dan roh, surga dan segenap isinya, kenikmatan yang paling tinggi kepada jasmani, dan keridaan Allah, kenikmatan yang paling tinggi kepada rohani manusia. Inilah kedua nikmat antara jasmani dan rohani. Jadi nikmat karena memang dari makanan dan minuman, kemudian nikmat karena memang Allah ridha. Inilah karunia Allah yang merupakan kemenangan yang besar, yang tidak ada taranya, yang tak akan dapat dicapai kecuali para orang yang beriman dan beramal saleh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.